Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, bagaimana kabarnya hari ini? Putri berharap kalian tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Hari ini kita akan membahas tentang ulasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya yang bertopik mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Ingat ya anak-anak, ingat pesan ibu yaitu 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Meskipun kalian masih tetap diharuskan lakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, Putri berharap kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas dengan baik, membantu orang tua, dan beribadah dengan baik. Hayam buruk Rajan yang masyhur, Gajah Mada menyatukan bangsa, cinta ilmu sepanjang umur, cinta bangsa sepanjang masa. Beli kopi ke pasar menganti, jika sakit minumlah jamu. Kita mulai pembelajaran hari ini, rajinlah kamu menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang ulasan mengenai soal-soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya pada latihan 4 dan latihan 5 tentang cerpen. Nah, pada soal pertama tentang kaidah kebahasaan cerpen, kalian menemukan soal seperti ini. Berikut yang merupakan konjungsi temporal. Ingat, konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengurutkan waktu, urutan waktu. Misal, B. Sekarang saatnya belajar mengonversi cerpen. Yang dimaksud konjungsi temporal adalah kata-kata sekarang. Soal yang kedua ada, tapi ia cukup punya nyali karena tugasnya sebagai penjaga makam di kampungku. Perintahnya adalah konjungsi pada kalimat di atas memiliki makna tapi, yaitu menyatakan perlawanan. Tapi menyatakan perlawanan. Soal yang kedua, kita akan masih belajar banyak tentang penggunaan penanda yang menyatakan keterangan waktu atau konjungsi temporal. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Dewi masih sangat detail menjelaskan tentang konjungsi temporal. Besok pagi, siang, sore, malam, esok lusa, kemarin, penunjuk hari, petunjuk waktu terjadinya peristiwa tertentu. Itu merupakan beberapa contoh tentang penggunaan penanda yang menyatakan keterangan waktu atau konjungsi temporal. Pada suatu hari, pada pagi ini, raja menemui seorang ratu yang cantik jelita. Kemudian setelah kita membahas tentang dan mengulas tentang konjungsi temporal, setelah ini kita akan membahas sedikit dan mengulas tentang gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa perbandingan seperti metafora dan personifikasi. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain secara langsung. Misal, ditandai dengan kata-kata bagai, bagaikan, dan bak. Tangannya lembut bagaikan sutra. Yang kedua ada personifikasi yang menghidupkan benda mati seolah-olah seperti manusia. Laki-laki itu terdiam lalu sunyi menguasai ruang. Gaya bahasa selanjutnya masih dengan persoalan tentang gaya bahasa atau majas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gaya bahasa yang lain, selanjutnya adalah gaya bahasa pertentangan atau hiperbola yang melebih-lebihkan suatu pernyataan. Misal, seperti diburu waktu, aku kebanjiran kata-kata untuk segera ditumbahkan ke meja ketik. Yang kedua adalah litotes, yaitu gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan benda sekecil-kecilnya. Berikan sedikit amplop ini padahal uangnya banyak. Ironi adalah gaya bahasa sindiran yang paling halus. Pandai sekali ya kamu sampai kamu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Berarti dia mengerjakan soalnya dengan tidak ada yang benar. Yang ketiga ada gaya bahasa pertautan, yaitu metonimia dan eufemisme. Ingat, metonimia adalah gaya bahasa yang melukiskan dengan mencontohkan benda atau merek. Seperti, ya, ayah mengendarai Kijang ke kantornya. Yang dimaksud sebagai benda atau merek adalah mobil yang bermerek Kijang, atau ibu mencuci baju menggunakan rinso. Yang kedua ada eufemisme, yaitu gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan.
Sejak ditinggal kekasihnya, pria itu kurang ingatan, berarti maknanya adalah agak gila, tetapi diperhalus lagi menjadi kurang ingatan. Nah, soal berikutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Kalimat bertanda petik dalam kutipan cerpen tersebut mengandung makna atau majas apa? Rembulan purnama yang tengah asyik menemani orang-orang yang sedang tidur dengan nyenyak juga tidak disapa oleh isak tangis itu, yaitu menggunakan majas personifikasi, menghidupkan benda mati. Yang keempat adalah ciri kebahasaan yang dominan yang paling banyak dalam kutipan cerpen di atas adalah penggunaan apa? Ungkapan deskriptif yang menggambarkan keadaan. Dari kalimat pertama menyebutkan bahwa ruang pameran itu tidak begitu penuh dikunjungi oleh orang hingga tempat itu kecil itu tak hendak meledak. Berarti menjelaskan tentang deskripsi. Yang kelima, ada kutipan penggalan cerpen di atas menggunakan kata baku dan tidak baku. Nah, di soal tersebut disediakan beberapa kutipan yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Di situ jawabannya adalah D, gak, tuh, udah, sana. Yang seharusnya apabila digunakan dan menggunakan kata baku, yang benar yaitu tidak, untuk, sudah, dan di sana. Bukan gak, tuh, udah, sana. Itu yang dimaksud dengan perbedaan kata baku dan tidak baku. Pada soal berikutnya, kita akan belajar tentang ciri kebahasaan yang ditonjolkan dalam kutipan cerpen di atas adalah berarti pertanyaannya tetap sama, yang paling dominan, yaitu penggunaan ungkapan deskriptif untuk menggambarkan keadaan. Ruang pameran itu tidak begitu penuh dikunjungi orang hingga tempat yang kecil itu tak hendak meledak. Yang soal ketujuh yaitu kalimat bermaksud metonimia. Ingat kalau metonimia berarti menyebutkan benda yang memiliki merek ya, 1 dan 6. Tapi kijang kita kan ada di garasi dia, kata-kata kijang. Nomor 6 lagi, memang sudah 2 kali mudik lebaran Kristina mengizinkan kami meminjam Avanzanya. Itu kan berarti kan menyebut merek mobil ya. Itu yang dimaksud dengan majas metonimia. Kemudian kita masih mengulas tentang yang ini yaitu ulasan tentang penilaian harian tentang kaidah kebahasaan cerpen. Nah, telah disajikan beberapa 6 kalimat yang instruksinya yaitu kalimat ekspresif yang menggambarkan ketidaksabaran tokoh ditandai dengan nomor berapa, berarti tokohnya memiliki sifat yang kurang sabar, yaitu pada kalimat 6 mungkin pikiran tentang kejadian tadi siang yang hilangkan rasa itu, berarti kan dia seakan-akan tidak sabar untuk menunggu sesuatu. Soal yang kedua masih tentang kaidah kebahasaan cerpen, yaitu tentang contoh penggunaan kata khusus pada cerpen tersebut adalah kata khusus berarti kata yang jarang digunakan oleh banyak orang. Hanya beberapa kosakata yang banyak menggunakan kata khusus dan ada beberapa pernyataan yang memang jarang sekali, yaitu bangsal, enteng, dan suster. Seharusnya kan biasanya kan orang menyebutnya kan perawat, atau enteng itu sama halnya dengan ringan, atau bangsal itu tempat untuk menyimpan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan kata khusus, kata yang tidak semua orang menggunakan, atau kata benda khusus. Pada soal berikutnya, kita akan belajar dan mengulas tentang kutipan cerpen di atas dibuka dengan cara mendeskripsikan caranya si penulis itu seperti apa. Cermati penggalan cerpen berikut. Dari Jakarta yang sangat panas, penuh gedung, pencakar langit, penuh polusi, dan juga gudangnya copet. Kini aku berada di Raas, sebuah pulau yang kecil, sebelahnya Madura. Berarti mendeskripsikan tentang suasana seseorang yang berangkat dari Jakarta, kemudian dia berada di kota atau di wilayah Raas, tepatnya ada di Pulau Madura. Pada soal berikutnya, pada KD 4, yaitu tentang menulis bagaimana caranya sih langkah-langkah menulis cerita pendek yang sesuai. Nah, di sini kita mulai dengan melakukan observasi, kemudian menentukan latar tokoh sudut pandang, kemudian ada menyusun peristiwa-peristiwa,
dan memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi dalam menulis cerpen. Jadi 4, 1, 3, dan 2 yaitu B. Pada soal berikutnya, ini adalah soal yang sering kalian temui ya, untuk bagaimana kalian tahu mengidentifikasi struktur dari cerita pendek. Ingat, cerpen memiliki struktur, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Maaf, itu ada salah ketik, yang seharusnya adalah D, itu adalah orientasi. Pertanyaannya adalah kalimat 1 itu mendeskripsikan struktur yang seperti apa? Bu, hari ini hanya ini yang bisa Bapak kasih Ibu. Berarti kalimat 1 adalah mendeskripsikan tentang struktur, yaitu orientasi. D. Baik, hari ini kita sudah belajar dan mengulas sedikit tentang latihan soal yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang struktur dan kaidah cerita pendek. Ingat pesan Ibu, 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Putri berharap kalian tetap sehat, semangat, dan terus kerjakan tugas dalam PJJ yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan lupa untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai bertemu pada pembelajaran tatap muka 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi